Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bersama-sama kembali di dalam rehat Renungan Hati Sehat dari Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Kali ini kita akan mengambil tema rasa takut yang menghilangkan ketakutan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan bagian-bagian dari firman-Mu Tuhan. Dan kami mau supaya Tuhan juga mengubah setiap kehidupan kami. Dan kami belajar dan taat untuk tunduk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami siap Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk kami belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu pada kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tahun 2021 tidak terasa begitu cepat ya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hingga sampai saat ini masuk bulan yang ketiga ya, pada bulan Maret. Nah, juga kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini sudah masuk satu tahun melanda dunia ini. Nah, saat ini dunia sudah dikuasai oleh rasa ketakutan, dan kita tahu banyak orang mengalami itu. Berbagai cara negara-negara dan juga pemerintah Indonesia pun bagaimana cara mengatasi untuk COVID-19 ini. Nah, kita tahu banyak orang yang menghadapi kehidupan ini ada perasaan-perasaan takut. Takut sakit penyakit yang diakibatkan oleh COVID itu sendiri, dan juga sakit penyakit yang diderita oleh berbagai penyakit ya, bukan hanya dari COVID-19. Ada juga rasa ketakutan akan finansial atau ekonomi. Ada rasa ketakutan akan masa depan, akan hari depannya seperti apa nantinya. Dan juga ada ketakutan-ketakutan bagaimana caranya untuk melewati tantangan demi tantangan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Nah, kita tahu bahwa dampak dari semuanya itu, dampak dari COVID ini pun nyata ya. Banyak berbagai peristiwa yang terjadi. Kita tahu dari berita-berita, dari televisi, dari media, banyak sekali sudah terjadi perceraian yang meningkat. Perpisahan yang diakibatkan orang-orang yang kita kasih juga meninggal. Banyak orang yang putus asa. Banyak kriminal. Orang yang mengalami putus asa pun banyak yang bunuh diri. Dan banyak lagi yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Nah,
Mari kita belajar tentang rasa takut. Di sini dijelaskan bahwa rasa takut menghilangkan ketakutan. Rasa takut seperti apa yang bisa menghilangkan ketakutan? Ya, rasa takut adalah rasa takut akan Tuhan yang bisa menghilangkan ketakutan-ketakutan ini. Mari kita baca di Mazmur 25 ayat yang ke-12. Siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan, kepadanya akan diberi jalan keluar. Dan Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Itu janji Tuhan ya. Takut akan Tuhan, Tuhan akan memberi jalan keluar. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih untuk mengatasi ketakutan-ketakutan saat ini. Selain itu juga kita akan dibuat bahagia oleh Tuhan dan anak cucu kita diberkati. Di ayat yang ke-13, pasal yang ke-25, Mazmur. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kita akan menikmati kebahagiaan dan anak cucu kita juga akan diberkati ketika kita takut akan Tuhan. Ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wow, ini luar biasa ya. Kita akan dekat, erat, merasa karib. Karib itu ya dekat ya, akrab. Nah, ketika kita takut akan Tuhan, Tuhan akan menjadi teman karib, sahabat karib, menjadi akrab dengan kita. Dan Dia ketika kita akrab, pasti Tuhan akan percayakan kepada kita sesuatu. Di ayat tadi, di yang 14b, dan perjanjiannya diberitahukan pada mereka yang akrab, yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan mempercayakan dan Tuhan memberitahukan akan janji-janjinya ya. Nah, itulah keistimewaan orang-orang yang takut akan Tuhan. Menikmati kebahagiaan dan anak cucunya diberkati, dan Tuhan juga akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih. Lebih lagi, Tuhan akan akrab dan karib dengan orang yang takut akan Tuhan, dan setiap janji-janjinya akan diberitahukan kepada orang yang takut kepada Tuhan. Nah, di sini rasa takut akan Tuhan itu bukan takut yang menakutkan atau takut yang membuat mencekam atau takut yang ketakutan, tetapi takut akan Tuhan itu diartikan rasa segan dengan Tuhan, rasa hormat, rasa sayang dan rasa dekat dengan Tuhan, dan rasa taat dan takut, dan rasa tunduk ya. Nah, contohnya seperti tokoh di dalam Alkitab, yaitu siapa?
Abraham ya, Abraham. Nah, itu ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita akan lihat di di Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 12 ya. Tetapi kita akan ambil di ayat ini. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sautnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Inilah takut akan Tuhan. Abraham menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Abraham tak segan-segan mempersembahkan anak kesayangannya, anak satu-satunya, anak yang diharapkan bertahun-tahun. Tetapi Abraham memilih untuk lebih mengasihi Tuhan dibandingkan dengan anaknya. Nah, itu rasa tunduk dan taatnya Abraham kepada Tuhan, yaitu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Nah, bagaimana dengan kita? Mari tempatkan Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari apapun, lebih dari siapapun yang kita kasihi. Sebab takut akan Tuhan adalah orang yang paling berharga di mata Tuhan. Nah, itulah ciri-ciri dari orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan yaitu orang yang sangat suka perintahnya. Mari kita buka di Mazmur 112 ayat 1. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sekali lagi, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah Tuhan di mana? Ya, perintah Tuhan di Alkitab, ya. Nah, oleh sebab itu cintailah Alkitab, cintailah firman Tuhan. Baca dan renungkan firman Tuhan. Aba, ayo baca Alkitab, GBI Ngatinagaran. Angkatan yang keempat sudah berakhir ya, sudah selesai. Nah, sudah dimulai yang angkatan kelima. Mari kita ikuti Aba ini supaya kita tahu akan perintah Tuhan. Kita bisa belajar, kita bisa membaca, belajar, merenungkan, dan semakin mengerti akan hati Tuhan, semakin mengerti akan perintah-perintah Tuhan. Nah, ketika kita belajar akan firman Tuhan, kita mengerti akan perintahnya. Contohnya, mengapa kita harus melayani? Mengapa orang percaya harus mengasihi? Mengapa ketika orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni? Nah, itu ada di Alkitab.
Dan itu diajarkan di dalam Alkitab. Nah, banyak lagi yang kita bisa temui untuk kita bisa menghadapi kehidupan ini, menghadapi masa depan, menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Ya, yang ketiga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kita lihat di dalam Mazmur 115 ayat 11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dia pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dan itu termasuk kita. Ya, ketika kita takut akan Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, mempercayakan masa depan kita kepada Tuhan, mempercayakan ketakutan, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena dialah pertolongan kita. Karena dialah perisai kita. Amin. Ya, kita amini. Itulah yang membuat kita, ketika kita takut akan Tuhan, itu akan menghilangkan ketakutan-ketakutan kita. Ya, kesimpulannya dalam pembelajaran kali ini, rasa takut yang menghilangkan ketakutan akan kita alami ketika yang tadi ya, yang pertama, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Karena ketika kita menempatkan Tuhan di atas segalanya, kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, taatilah dan sukalah akan perintahnya. Ketika kita taat, ketika kita tunduk dan sangat suka perintah Tuhan, kita semakin mengerti kedalaman hati Tuhan. Kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semakin mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan semakin mengerti akan kasih dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan percaya akan pertolongan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bertindak. Sekali lagi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketakutan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita, rancangan-rancangan kita, apapun dalam kehidupan kita, kita percayakan kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak menolong kita. Tuhan sendiri yang akan menyertai kita melewati ketakutan-ketakutan itu. Dan di sini dikatakan Tuhan juga perisai kita, kekuatan kita untuk melewati tantangan-tantangan ke depan. Itulah rasa takut akan Tuhan untuk menghilangkan ketakutan. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua
untuk mengatasi kehidupan, peristiwa demi peristiwa, ketakutan, kekhawatiran yang kita alami saat-saat ini. Sekali lagi, tempatkan Tuhan dari segala-galanya. Taati dan suka akan perintahnya, dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, begitu banyak peristiwa yang kami alami dari waktu-waktu lalu hingga sampai saat ini. Termasuk di 1 tahun sudah dengan adanya pandemi COVID-19. Perubahan secara global terjadi. Ini kadang yang membuat kami merasa takut akan hari depan kami. Kami khawatir, kami takut sakit penyakit yang diakibatkan oleh COVID-19. Kami takut secara ekonomi kami. Kami takut untuk menghadapi masa depan. Takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang. Namun Tuhan, melalui kebenaran akan firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan untuk menempatkan Tuhan di atas segalanya, supaya kami boleh mengatasi, melewati hari-hari kami ini bersama dengan Tuhan. Dan kami mau taat dan tunduk akan perintah-Mu Tuhan, supaya kami semakin mengerti akan kedalaman hati Tuhan. Dan terlebih lagi kami sungguh Tuhan mau mempercayakan hidup kami, ketakutan-ketakutan kami, dan mempercayai bahwa Engkau penolong kami, dan Engkau sendiri perisai kami yang memberi kekuatan kami untuk kami melewati hari-hari kami. Dan kami percaya ketika kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau sepenuh hati kami, Engkau Allah sendiri yang akan menolong dan bertindak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga akan memberikan kepada kami jalan keluar. Dan Tuhan, Engkau menunjukkan kami di mana kami harus memilih dalam melewati kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, kebahagiaan kami, anak cucu kami, orang-orang yang kami kasih dalam berkat Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mempercayakan sekali lagi masa depan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.